Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawati Tiar. Finally, akhirnya Azarin nge-launch produk baru, yaitu produk moisturizer atau pelembab. Jadi mereka langsung nge-launch 3 jenis pelembab baru dalam satu line yang sama. Jadi moisturizer ini termasuk ke line atau series Barrier Moisturizer. Di sini aku punya semuanya. Jadi untuk yang biru ini namanya adalah Intense Luminous, kalau yang ungu ini namanya adalah Advanced Youth, dan juga yang hijau ini namanya adalah Pure Radiance. Dan ketiga moisturizer ini tuh bagus untuk skin barrier sesuai dengan series lainnya. Apa sih perbedaan dari ketiga moisturizer ini? Secara singkat, kalau yang biru ini fungsinya lebih untuk melembabkan dan soothing calming. Kalau yang ungu ini lebih ke anti-aging dan bisa dipakai untuk all skin types. Sedangkan kalau yang hijau ini fungsinya lebih ke oil control dan untuk mengatasi permasalahan pori-pori. Dan juga ketiga moisturizer ini tuh tidak mengandung parfum dan tidak mengandung alkohol. Jadi tiga-tiganya itu bisa untuk yang kulitnya sensitive skin. Tapi nanti aku juga bakal bahas full tentang klaim dan lain-lainnya dari masing-masing produk ini. Nah, buat kamu yang mau skip ke bagian moisturizer yang pengen kamu ketahui aja, kamu bisa lihat di bagian segmen atau di bagian timestamps. Untuk kemasannya, ketiganya tuh ketika kamu beli, kamu bakal dapat boxnya. Untuk tiga-tiganya juga mereka tuh bentukannya plastik jar kayak gini. Menurut aku sih plastik jarnya tuh kayak lumayan agak besar sih ya. Menurut aku sih kurang travel friendly. Nah, nanti kamu juga bakal dapat kok spatulanya dari masing-masing moisturizernya. Nah, menurut aku untuk kemasannya dari ketiga moisturizer ini tuh agak susah dibuka. Jadi saran aku kalau mau dibuka biar lebih gampang tuh kamu bisa kayak ngambil tisu yang masih kering, kayak dijadiin alas buat narik. Nah, bakal jadi lebih mudah dan gampang dibuka. Aku pribadi nggak terlalu ngefans sama kemasan jar karena menurut aku tuh lebih ribet gitu, harus dibuka dulu, pelapisnya juga dibuka, harus pakai spatula. Tapi itu bukan hal yang gimana-gimana sih, ini cuman kayak selera aku aja atau pendapat aku terhadap produk jar. Semoga nanti kedepannya mereka bisa menyediakan kemasan tube ya. Untuk harganya dari ketiga moisturizer ini tuh masing-masing harganya sama. Kalau harga official dan pas lagi nggak diskon tuh harganya sekitar 69.000, tapi kalau kamu beli di toko reseller kamu bisa dapat di harga kurang lebih 45 ribuan. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Oh ya, dan juga isinya juga sama, tiga-tiganya isinya ada 30 ml. Pertama aku mau bahas yang biru dulu. Jadi untuk claim dan highlight ingredients dari produknya, ini tuh dia mengandung advanced brightening technology, terus ada Jeju rice water dan juga ada bio highlighter peptide. Nah, untuk klaimnya dia tuh lebih diperuntukkan untuk yang kulitnya normal to dry skin. Untuk klaimnya dia tuh bisa untuk dipakai pagi dan malam hari, mudah meresap ke kulit, untuk merawat skin barrier, membuat kulit tampak lebih cerah serta membantu meratakan warna kulit. Untuk teksturnya, ketika kamu lihat dari kemasannya, ini tuh kayak mirip-mirip puding gitu teksturnya. Dia tuh gel cream yang bener-bener light, terus gampang banget di blendnya. Ada feels watery-nya juga, dan juga rasanya ringan, dan termasuk cepat meresap. Nah, sebenarnya untuk produk ini tuh dia tuh nggak lengket ya, cuman aku ngerasa ketika dipegang tuh kayak ada sedikit aja perasaan kayak nempel, karena si moisturizer ini tuh menurut aku finishnya tuh lebih kayak ada lapisan di atas kulit, kayak oklusif gitu sih finishnya. Jadi iya pas dipegang tuh kayak berasa ada sesuatu tapi masih ringan ya. Nah, untuk kelihatan penampakan finishnya juga ini tuh natural glow. Untuk reviewnya di kulit aku, karena kulit aku tuh normal to dry skin dan produk yang biru ini juga emang klaimnya buat normal to dry skin, jadi ekspektasi aku tuh lebih ya terhadap produk ini. Pertama untuk lembabnya, walaupun dia tuh teksturnya bisa dilihat termasuk yang light, tapi ini lembabnya bener-bener enak banget di kulit aku. Tapi perasaannya tuh nggak ada perasaan gerah dan nggak ada perasaan berminyak juga. Dan untuk ketahanan daya lembabnya juga ini tahan lama lembabnya di kulit aku, sampai pagi juga kayak masih berasa lembab. Selain melembabkan, aku juga ngerasa produk ini tuh bener-bener kayak buat kulit aku jadi lebih halus dan juga jadi lebih kenyal.
Walaupun ini lembab banget, tapi ini nggak bikin kusam di kulit aku. Nah, dan juga karena teksturnya itu bisa dilihat light, jadi menurut aku kalau di kulit aku masih nyaman kalau pakai produk ini di pagi hari. Tapi ya mungkin kalau di pagi hari si produknya tuh pakainya kayak lebih sedikit ya, nggak sebanyak pas malam. Moisturizer ini juga ada kasih efek soothing dan calming di kulit aku ketika kulit aku lagi ada kayak iritasi ringan atau lagi kayak ada sensitize ringan. Oh ya, dan kebetulan ketika aku coba produk ini, kulit aku tuh emang kebetulan lagi ada bagian yang lumayan bersisik. Nah, ketika aku pakai produk ini lumayan bisa membantu biar daerah bersisik aku tuh jadi lebih lembab dan gak sekasar itu lagi. Cuman kalau untuk bagian yang bener-bener kering banget atau yang bagian bersisik, itu tuh kamu kayak harus sering di reapply di bagian tertentu, di bagian yang bersisik atau keringnya itu. Nah, untuk klaim lainnya juga kan dia mengklaim ini tuh bisa untuk brightening. Nah, aku ngerasa ketika aku pakai produk ini, emang aku ngerasa wajahku tuh kayak berasa jadi lebih seger dan bener-bener sama sekali nggak kusam, bener-bener kerasa banget efek menjaga skin barrier-nya. Tapi kalau untuk brightening-nya tuh nggak seperti kayak pakai serum dengan yang highlight-nya tuh emang buat mencerahkan gitu. Jadi kalau aku pribadi, kalau untuk mencerahkan kulit dan untuk memudahkan bekas jerawat, aku bakal pilih serum yang emang mengandung active ingredients yang fokusnya tuh untuk mengatasi masalah brightening tersebut. Jadi untuk si moisturizer ini aku sih ngerasanya lebih untuk ke melembabkan dan untuk soothing dan calming. Kalau untuk di jerawat aktif, aku ngerasa sih ini nggak ngefek apa-apa ya. Maksudnya nggak bikin makin cepet kempes atau nggak bikin makin cepet matang juga. Tapi lebih ke membantu biar perasaan perihnya itu jadi nggak seperih itu lagi. Paling kayak gitu sih. Produk selanjutnya yang akan aku bahas adalah yang warna ungu ini. Jadi untuk claim sama highlight ingredients-nya, dia tuh di sini mengandung vegan retinol booster, lalu ada 11 kali hyaluronic acid dan juga ada low molecular peptide. Nah, di sini kan dia mengatakan bahwa ada vegan retinol booster. Nah, ini tuh adalah sebagai salah satu alternatif dari retinol. Jadi dia tuh karena vegan, jadi di sini tuh dia lebih ke plant based gitu ya. Klaimnya produk ini bisa dipakai pagi dan malam hari, mudah meresap, bisa merawat skin barrier, membantu kulit tampak muda dan merawat kekencangan kulit. Untuk teksturnya ketika dilihat di kemasannya ini tuh bener-bener kayak thick banget ya. Tapi sebenarnya ini tuh teksturnya masih cenderung ke gel cream, cuman bedanya kayak padat banget. Tapi uniknya ketika di blend itu dia tuh langsung feels-nya tuh kayak melt dan ada feels watery-nya gitu. Jadi walaupun kelihatannya tuh thick, tapi ini rasanya masih bener-bener ringan banget di kulit. Rasanya juga nggak gerah, nggak lengket, dan termasuk cepat juga meresapnya. Untuk finishnya ini juga masih ada kayak natural glow-nya, tapi menurut aku ini tuh lebih cenderung ke arah matte. Untuk yang review ungu ini di kulit aku, menurut aku ini lembabnya pas kayak di tengah-tengah ya untuk claim all skin type. Sebenarnya kalau di kulit aku yang normal to dry skin, ini tuh bukan tipe yang lembab banget, tapi kayak lembabnya cukup aja. Tapi aku pribadi lebih suka lembab yang biru itu ya. Seharusnya di kulit yang oily juga menurut aku sih ini nggak over sih lembabnya. Dipakai pagi hari juga ini masih enak dan masih nyaman banget juga. Produk ini juga sama, ada kayak ngasih efek kenyal dan juga halus di kulit. Untuk efek di jerawat aktif, ini juga nggak ngasih efek apapun ke jerawat, nggak bikin makin sembuh dan nggak bikin makin cepat matang juga. Untuk efek anti-aging-nya, aku belum bisa ngomong banyak ya, karena untuk efek kayak sejenis anti-aging itu tuh perlu waktu yang lumayan lama, jadi intinya hasilnya tuh bukan yang instan. Dan produk ini tuh agak sedikit aja kayak ngasih perasaan gatel di kulit aku, cuman itu balik lagi bakal bisa beda-beda banget tiap orang. Terakhir, aku mau membahas full review yang hijau ini atau yang Pure Radiance. Untuk highlight ingredients dan klaimnya, di sini dia tuh mengandung Radiance Anti-Spot Care, terus juga ada Jeju Green Tea Water, dan juga ada Lipo Amino Acids. Pelembabnya bisa dipakai pagi dan malam hari, mudah meresap untuk merawat skin barrier, membuat bekas jerawat tampak pudar, dan juga membantu merawat kulit yang berminyak. Untuk teksturnya ketika kamu lihat di kemasannya dia tuh kayak jelly, tapi pas dipakai itu tuh dia teksturnya lebih ke light gel yang bener-bener melts dan watery banget pas di blend. Ada sedikit perasaan adem juga di kulit, tapi bukan mint pedas gitu ya, enggak. Produknya juga ringan, terus cepat meresapnya juga, dan juga nggak lengket di kulit.
Untuk finishnya ini tuh lebih ke matte tapi masih kayak ada sedikit natural glow-nya. Untuk review pemakaian yang hijau ini, nah karena yang hijau ini klaimnya kan emang untuk kulit yang normal to oily skin dan juga acne prone skin, jadi untuk efek lembabnya di kulit aku yang normal to dry skin ini masih kurang lembab ya. Cuman masih berasa kayak ada ngasih efek lembab di kulit, tapi oleh karena itu justru ini sesuai ya sama klaimnya. Menurut aku untuk kulit kamu yang oily pasti bakal suka sama produk dan lembabnya ini karena bener-bener ringan tapi kayak masih kerasa juga efek lembabnya di kulit. Untuk oil controlnya juga bener-bener oke banget. Aku udah tes di siang hari dan udah tes juga ketika dibawa tidur. Ini bener-bener sama sekali nggak bikin makin berminyak, tapi di sisi lain juga nggak bikin kulit aku makin kering. Untuk efek di jerawat aktif, kebetulan ketika aku mau pakai produk ini, jerawat aku tuh udah sembuh dan udah kempes, jadi aku belum bisa kasih pendapat atau review aku ya kalau di jerawat aktif. Nanti kalau misalnya udah ada jerawat aktif dan udah aku coba si pelembab ini, aku bakal update aja ya di kolom deskripsi. Nanti kamu pantengin aja di situ ya, aku bakal update di situ. Tadi juga kan dia ada mengklaim bisa untuk brightening dan juga bisa untuk membantu memudarkan bekas jerawat. Nah, untuk klaim yang itu, untuk melihat hasilnya itu tuh perlu waktu ya. Tapi buat aku pribadi, kalau misalnya aku untuk mencerahkan atau memudarkan bekas jerawat, aku bakal lebih pilih serum yang benar-benar buat mencerahkan dan memudarkan bekas jerawat. Jadi intinya untuk klaim memudarkan bekas jerawatnya aku belum bisa ngomong banyak sih dari produk ini. Tapi so far intinya ini juga nggak bikin kusam sama sekali di kulit aku. Itu dia masing-masing full review aku dari ketiga produknya Azarin ini. Nah sekarang kamu mau bahas cara pakainya. Untuk ketiga moisturizer ini itu bisa dipakai pagi dan malam hari. Dan juga ketiga moisturizer ini bisa digabung dengan active ingredients apapun. Menurut aku pribadi, tiga-tiganya juga masih bisa banget kok digabung atau di layer ketika kamu pakai eksfoliasi atau pakai retinol. Tapi kalau misalnya yang ungu ini, kalau misalnya kamu ragu karena dia mengandung alternatif retinal, kamu kalau misalnya ragu, kamu bisa pakai antara yang biru ini atau yang hijau. Tapi kalau aku pribadi sih aku lebih suka pakai yang biru ini ya. Karena biasanya kan ketika eksfoliasi ataupun retinol itu lebih butuh kelembaban yang ekstra gitu ya. Jadi aku lebih menyarankan lebih enak kalau di layer pakai yang moisturizer yang biru ini yang intense luminous. Kesimpulannya dari klaim berdasarkan jenis kulit, aku bener-bener setuju banget yang biru ini lebih cocok buat normal to dry skin, yang hijau ini lebih cocok buat yang normal to oily skin, dan juga yang ungu ini bisa dipakai untuk all skin types. Dan untuk ketiga moisturizer ini teksturnya semuanya bener-bener beda banget, tapi semuanya bener-bener nyaman banget di kulit, semuanya bener-bener ringan, pokoknya feelsnya bener-bener enak semua dari tiga tekstur si pelembab ini. Untuk produk yang paling aku suka karena kulit aku normal to dry skin, udah pasti, udah jelas aku lebih suka yang biru ini. Aku suka banget sama yang biru ini, bener-bener sesuai ekspektasi aku banget sih untuk lembabnya. So far menurut aku dari ketiga moisturizer ini, dari harganya juga yang affordable banget dan juga efeknya, experience pemakaiannya tuh bener-bener enak. Jadi menurut aku ini bener-bener worth to try banget sih untuk varian Azarin ini. Semoga video ini bisa membantu memberikan kamu referensi buat memilih kira-kira moisturizer yang paling cocok di kamu tuh yang mana ya. Kalau kamu punya pertanyaan yang belum aku bahas di video ini, boleh tulis aja di kolom komentar. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel aku ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini, terima kasih banyak udah support aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!